Semakin mendekatnya hari pertarungan UFC 294 Abu Dhabi, divisi ringan semakin menghangat dengan beberapa pemberitaan seputar pertarungan tersebut. Dan kali ini ada 3 topik pembahasan untuk diketahui bersama bahwa Belal Muhammad membongkar alasan Oliveira yang mundur dari pertarungan melawan Islam Makhachev, yang pastinya bisa membuat kalian terkejut apa sih alasan dari Belal. Kemudian Beneil Dariush akan kembali bertarung meski sebelumnya baru saja dikalahkan Charles Oliveira demi untuk mempertahankan jenjang karir UFC-nya. Dan yang terakhir dengan Khamzat Chimaev yang baru saja menandatangani kontrak terbarunya dengan bayaran yang bisa membuat orang pingsan mengetahuinya. Oh yeah, baby. You don't have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there. My journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Akhir pekan ini seharusnya Charles Oliveira menghadapi Islam Makhachev untuk pertarungan rematch antara dua petarung elit divisi ringan dengan judul pertarungan gelar di Abu Dhabi. Namun belum lagi mencapai 1 minggu mendekatnya hari pertarungan, Do Bronx malah mengalami cedera yang cukup parah dan menyatakan mundur dari pertarungan tersebut, yang langsung diambil oleh Alexander Volkanovski sebagai gantinya. Dari laporan cederanya, banyak persepsi yang berbeda mengartikan dari penyebab cederanya Oliveira. Dari yang mengatakan meyakini bahwa petarung Brazil 33 tahun itu benar-benar mengalami musibah ketika melakukan pelatihan sparring, hingga ada yang mengklaim bahwa itu hanya sebatas sandiwara. Antara benar dan tidak, namun dugaan yang berbeda wajar saja muncul sedemikian rupa. Karena seharusnya baik Oliveira sendiri dan pelatihnya harus mampu menjaga keadaan jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan sampai terjadi. Dan salah seorang yang tidak begitu meyakini bahwa Oliveira benar-benar cedera adalah Belal Muhammad, pesaing yang akan menjadi petarung cadangan untuk pertarungan antara Colby Covington versus Leon Edwards. Belal menganggap bahwa apa yang terjadi dengan Charles Oliveira tidak lebih dari apa yang diinginkan mantan juara divisi ringan tersebut, di mana Do Bronx memang tidak menginginkan pertarungannya terjadi di Abu Dhabi, yang dijelaskan pesaing peringkat kedua divisi kelas welter itu dengan mengatakan, O's got what he wanted. He's not fighting in Abu Dhabi. As a fighter, you understand the game, right? The training is the hardest part. But the biggest fight of your life, the biggest rematch of your life, you get a cut 10 days before the fight in your eyebrow. Like, who are you training with, bro? Like Anthony Pettis, before his fight with Dustin Poirier, 1 week before, he got split open. Eyebrow cut to the core, and I was like, how did this happen a week before the fight? The world didn't know about it. Anthony got it surgically repaired, stitched up. It opened up in the fight, but he still went in there and fought. To me, Charles never wanted to go to Abu Dhabi. He never wanted to fight in enemy territory, as he said. He wanted it where he wanted it. Do I say he did it purposely? Who knows? But he chose not to fight. menyusul 8 kemenangan beruntunnya, penantang kelas ringan Beneil Dariush datang melawan Charles Oliveira pada musim panas lalu. Sayangnya, ia gagal dan kalah melalui TKO dari petarung Brasil itu pada ronde pertama. Sejak saat itu, para penggemar bertanya-tanya, kapan dia bisa kembali ke dalam oktagon lagi, yang lantas banyak nama yang beredar mengenai calon lawannya. Dan kini akhirnya para penggemar tuntas juga kerja dari pemikiran tersebut, karena Benny telah memiliki lawan untuk pertarungan yang akan datang. Klaim ini sebelumnya telah dicetuskan Dariush itu sendiri di acara podcast UFC Unfiltered, bahwa Arman Tsarukyan akan maju dan menghadapinya untuk pertarungan blockbuster di UFC Austin, dan bentrokan dari dua petarung potensial kelas ringan ini akan digelar pada tanggal 2 Desember di akhir tahun ini. Dalam 8 pertarungan terakhirnya, Tsarukyan mampu mencatatkan rekor 7 kemenangan dan 1 kekalahan, dengan satu-satunya kekalahan pada saat itu adalah kekalahan mutlak dari Mateusz Gamrot, yang diyakini banyak orang bisa saja terjadi sebaliknya. Dan jelas saja bagi Tsarukyan, petarung Armenia itu akan berlagam mati-matian untuk meraih kemenangan dari Dariush demi melangkah semakin mendekatnya dengan Islam Makhachev sebagai juara divisi kelas ringan untuk membalaskan kekalahan pertamanya dari sang juara divisi tersebut dengan kekalahan keputusan bulat. Namun bagi Tsarukyan, tampaknya jika mampu memenangkan pertarungannya dengan Beneil Dariush, dia harus lebih sabar menunggu karena potensi lainnya masih menjadi prioritas sebagai promosi dengan Justin Gaethje dan Charles Oliveira.
Apakah kedua pesaing ini lebih dahulu diadu sebelum bertemu juara divisi, atau langsung menempatkan Gaethje sebagai penantang gelar yang berikutnya? Karena berita belakangan yang baru saja dirilis, Charles Oliveira sangat menginginkan untuk pertarungan uangnya dengan Conor McGregor yang baru saja kembali diungkapkannya menyusul cedera parahnya ketika akan berlaga di UFC 249 Abu Dhabi. Khamzat Chimaev tidak diragukan lagi telah memantapkan statusnya sebagai salah satu bintang UFC yang paling menonjol untuk saat ini. Dengan pencapaian nilai kontrak yang tidak ada duanya, bagaimana tidak dikatakan demikian? Kini Khamzat telah menandatangani kontrak terbarunya dengan UFC, pra-UFC 294 dimulai, dengan nilai bayaran $3 juta per pertandingan. Bayangkan saja jika saat ini $1 juta itu sama dengan 15.645.100.000 rupiah. Itu mengartikan dari satu kali bertarung Khamzat akan menghasilkan 47,2 miliar. Dan rasanya dari bayaran yang didapatkannya ini, mungkin bekas-bekas hantaman pukulan atau tendangan dari lawannya tidak akan terasa sama sekali. Tampaknya memang tidak perlu dipungkiri lagi yang menjadi salah satu kemungkinan dari potensi bayaran yang sangat mahal ini disebabkan dari kekaguman penggemar dengan gaya bertarungnya yang seringkali melibatkan dominasi dan pemukulan terhadap lawan-lawannya dengan mudah setiap kali The Boss memasuki oktagon. Dan jelas saja dari ini semua, Khamzat dengan kepribadian yang dingin telah membuatnya untuk mendapatkan banyak pengagum dan membuatnya menjadi daya tarik besar di acara bayar pertayang. Dari nilai bayaran yang selangit ini, Khamzat juga memastikan untuk 7 pertarungannya yang akan datang yang diperkirakan jika dihitung dari angka bayaran per pertarungannya yang mencapai $3 juta. Khamzat pun mengatakan dengan jujur bahwa kedepannya akan banyak uang yang diterimanya jika mampu menyelesaikan dari ke-7 pertarungan itu. Maka hasil yang bisa dikumpulkan The Boss sebesar $21 juta. Dan jika dirupiahkan jelas saja mampu membuat ngiler sebesar 333,4 triliun. Ini benar-benar adalah angka bayaran yang sangat gila yang mampu dihasilkan Khamzat, dan tampaknya tidak diragukan lagi promosi sangat berani mempertaruhkan bayaran yang gila ini tidak lepas dari tingkat hype Khamzat Chimaev dari penggemar yang sangat dominan. Dan menjelang pertarungannya dengan Kamaru Usman, Chimaev bertemu dengan YouTuber populer Nina Marie Daniel. Dan dari percakapan dua insan yang berlainan jenis inilah terungkap dari pembaruan kontrak terbaru Chimaev dengan promosi yang dijelaskannya dengan mengatakan, so much money. Imagine I fight all of these guys. Crazy. 7 fights, 7 all. Yeah. You can get your own island. It's almost 20 million. More than 20 million. It's a lot. Yeah. Dari ke-7 nama yang dimaksud Chimaev untuk pertarungan yang berikutnya termasuk beberapa diantaranya seperti Sean Strickland, Bonnie Kel, Paulo Costa, Israel Adesanya, dan lain-lain. Dan dari pengakuannya dalam pembicaraan tersebut, The Boss meyakinkan jika dia mampu menyelesaikan ke-7 dari calon lawannya tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.